setiap ada pengaduan apapun, baik via WA atau email, jarang sekali pinjol yang langsung merespon cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah update informasi-informasi terbaru dan saya yakin kalian lebih kuat mental lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK sebut banyak pinjol bakal bangkrut di tahun 2025. Nah ini penyebabnya dan kita harus lakukan. Nah apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, di awal November kemarin OJK sudah mengungkapkan adanya beberapa penyebab yang mengakibatkan pinjol banyak gulung tikar. Nah, kalau dilihat dari penyebab-penyebab ini, sepertinya pinjol-pinjol ini juga akan gulung tikar di tahun 2025. Di tahun 2024 saja sudah ada beberapa, 4 lebih ya, pinjol yang memang sudah mengembalikan diri kepada OJK, pinjol yang memang terpaksa harus dicabut, dan sekarang ini sedang proses pencarian dari pemilik investasi yang kabur ke luar negeri. Di sini OJK menyebutkan ada 3 hal yang menyebabkan beberapa pinjol-pinjol di Indonesia bangkrut di tengah jalan. Sebenarnya bukan di tengah jalan sih, ini masih awal seperempat jalan lah ya, kita nggak tahu sampai kapan. Kalau dilihat dari roadmapnya itu kan di tahun 2028 untuk akhir dari segala peraturan yang sudah dibuat sekarang ini. Nah kita tidak tahu lagi nih, apakah benar-benar pinjol tidak ada yang bisa bertahan, karena untuk krisis global belum bisa dipantau sampai nanti 2025. Nah kita lihat penyebab yang disebut oleh OJK yang mengatakan bahwa pinjol-pinjol ini bangkrut dalam segi ini. Nah kita bisa belajar teman-teman ya. Yang pertama dari segi modal ya, OJK mengatakan banyak sekali pinjol yang kelabakan dari segi modal. Nah contoh WA seperti ini, hanya bayar pokok pinjaman yang keterlambatan ini lunas dan kami rubah langsung di aplikasi, rupiah cepat langsung hubungi admin. Ya, sama lagi contoh WA untuk pinjol yang kekurangan modal seperti ini. Nah ini juga salah satunya. Selamat siang, perkenalkan saya tim keringanan dari Ada Kami untuk hapus denda. Saat ini tagihan Anda 487 dengan 2 tagihan dengan 15 hari keterlambatan. Saya bantu lunas, cukup Anda bayarkan 474, bisa dibayarkan sekarang. Nah ada yang pernah coba bayar? Berhasil bayar lunas enggak? Nah banyak orang yang sudah belajar sekarang ya, banyak orang yang tidak mau tertipu dengan kata-kata seperti ini. Dan kalau kita lihat banyak sekali model WA yang seperti ini. Ini membuktikan bahwa pinjol saat ini kekurangan modal karena pinjol terlalu barbar memberikan pinjaman sehingga banyak orang yang galbay dan mereka kekurangan dana untuk melakukan operasional. Nah ini salah satu tanda-tanda bahwa pinjol-pinjol tersebut banyak yang bangkrut. Kemudian yang kedua, SDM, sumber daya manusia. Banyak sekali karyawan-karyawan pinjol yang banyak bermain, alias banyak karyawan-karyawan yang tidak bisa teredukasi dengan baik bagaimana cara untuk menghadapi nasabah, bagaimana cara untuk menghadapi si komplain, dan bagaimana cara untuk menghadapi nasabah-nasabah yang banyak galbay tapi masih mau diberikan pinjaman. Nah ini salah satu contoh dari media konsumen yang banyak disebar di media sosial yang mengatakan bahwa semua admin ataupun CS dari pinjol itu tidak ada yang kompeten. Contohnya saja lah, setiap orang yang mau mengadukan, contohnya meminta keringanan, meminta diskon ataupun meminta perpanjangan, banyak yang tidak respon. Salah satunya seperti ini ya. Jadi ini ada salah satu nasabah dari pinjam duit, karena dia sudah tidak bekerja, dia coba untuk mengajukan keringanan melalui email langsung ya. CS Stanford itu punya pinjam duit. Kemudian di sini dia coba untuk melakukan WA lagi dengan pinjam duitnya, tapi tidak direspon. Akhirnya dia coba untuk ke Instagram. Nah di Instagram ini langsung mendapatkan respon. Nah kalau yang mendapatkan respon di Instagram itu biasanya ada admin-admin yang bermain.
Ya, banyak yang mengatakan bahwa itu admin palsu, bahwa itu bukan karyawannya, bahwa itu bukan ini itu. Tapi yang kita tidak tahu, karena apa? Mereka berani menggunakan nama si pinjol legalnya, tetapi tidak mau mengakui bahwa itu adalah mereka. Dan banyak sekali orang yang tertipu di Instagram, teman-teman ya. Banyak yang sudah diblokir sama OJK, tapi muncul lagi. Dan yang paling membuat kita bingung, setiap ada pengaduan apapun, baik via WA atau email, jarang sekali pinjol yang langsung merespon cepat, sehingga kita yang kelabakan akan langsung menuju ke tempat yang memang benar-benar direspon. Contohnya Instagram tadi, ataupun nomor-nomor WA yang memang tertera di media sosial. Nah, inilah yang membuat banyak sekali orang lebih memilih untuk galbay karena takut ditipu. Lebih baik saya galbay saja daripada saya berusaha bayar, tapi ternyata bayarnya bukan kepada pinjol, yang ada saya bonyok 2 kali. Nah gitu teman-teman ya. Jadi memang lebih baik itu pinjol yang digalbaikan, karena dari SDM pinjol-pinjolnya aja itu sudah rendah, sudah tidak bisa melindungi nasabahnya, tidak bisa untuk merespon segala apapun yang kita tanyakan, tidak adanya keringanan, tidak adanya kemudahan. Kalau di pinjol itu kita mencoba untuk melakukan pinjaman, yang memberikan siapa? Kan mereka. Kita tidak minta-minta, kita coba mengajukan, kok dikasih alhamdulillah, kalau enggak yang sudah. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa banyak sekali karyawan pinjol yang sebenarnya adalah dibalik pengurusakan selama ini. Ya kita tidak tahu lah ya teman-teman ya. Memang kita selama ini juga tahu lah ya, setiap kita mau tutup akun aja banyak sekali embel-embelnya. Setiap kita kali komplain aja disuruh sana sini. Itu menyebabkan bahwa banyak sekali SDM dari pinjol yang tidak teredukasi dengan baik. Lanjut lagi, banyaknya pinjol-pinjol yang tidak bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lainnya. Teman-teman ya, yang membuktikan bahwa banyaknya pinjol yang kehilangan pemodal ataupun kehilangan simpati dari para investor. Ini contohnya, marak gugatan lender, OJK beri sanksi 10 pinjol. Ini terjadi di 2024. OJK mencatat terdapat 8 dari 101 penyelenggara pinjol yang terdaftar OJK belum memenuhi ekuitas modal minimum di tahun 2024. Selain itu, beberapa platform pinjol menghadapi gugatan pemberi pinjaman alias lender. Investri misalnya digugat 5 kali sejak akhir tahun lalu. 3 diantaranya menyatakan kerugian dari sisi nilai pendanaan, imbas hasil dan bunga berjalan total 5,3 miliar. Kemudian startup pinjol Tanifan digugat 3 kali ke Pengadilan Jakarta Selatan. Sejak awal tahun total nilai gugatan 471,2 juta. Lanjut lagi, modal rakyat juga menghadapi gugatan dengan nilai sengketa 300 juta, begitu juga dengan iGrow. Nah, saat ini Tanifan dan Investri sudah bukan menjadi anggota OJK lagi, alias sudah dicabut izinnya. Tinggal sekarang saat ini yang menyusul adalah modal rakyat dan iGrow. Nah, pinjol-pinjol ini banyak sekali digugat oleh para lendernya. Ini kita ambil contoh aja teman-teman ya. Dan saya yakin sekali banyak sekali pinjol-pinjol yang memang digugat para lender tapi tidak up ke media karena belum bangkrut seperti mereka ini. Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang muncul di media sosial itu mengakibatkan kehilangan simpati dari para investor. Banyak orang yang galbay, membuat investor takut. Banyak orang yang tidak bisa mengembalikan dana. Sampai sekarang pinjol belum ada yang memperoleh laba. Itu mengakibatkan banyaknya pinjol-pinjol yang bangkrut dan tidak dapat mengembalikan modal, sehingga mau menjalin kerjasama dengan pihak manapun sangat kesulitan. Nah, itulah mengapa yang menyebabkan pinjol-pinjol ini banyak bangkrut di tahun 2024, dan ini juga sudah diwanti-wanti sama OJK menuju tahun 2025 karena kondisi ekonomi yang belum bisa dipastikan. Nah, kita lihat saja lagi teman-teman ya, bentuk dari kegalbayan kalian, bentuk dari konsisten kalian untuk tidak gaya lubang tutup lubang membuat para investor mulai tidak melirik yang namanya bisnis pinjol ini. Lanjutkan lagi teman-teman ya. OJK sudah mengatakan bahwa pinjol saat ini banyak yang tersandung, banyak yang gulung tikar, banyak yang bangkrut. Nah, ini semua atas kerjasama dari orang-orang terdahulu sampai sekarang. Jangan pula kita mengendorkan semangat ini sehingga banyak orang yang tidak berani untuk galbay.
Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaru, membuat kalian lebih kuat mental lagi, semangat lagi, dan lanjutkan galbay karena kalian tidak sendiri. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.